Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kuliah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan berkah ya, dengan bertambah kebaikan. Amin. Amin. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Nah, ini pada kurikulum ini kita akan membahas landasan hukum ya, pelaksanaan lalu lintas. Materi kendaraan-kendaraan tempo doi loi. Apa saja landasan hukum kaitan dengan lalu lintas dari undang-undang dan turunannya, peraturan pemerintah sampai keputusan Menteri Perhubungan. Dari sisi undang-undang dan nomor 16 tahun 92. Ini mengatur prasarana dan lalu lintas. Bab 4 dan bab 7. Kemudian PP peraturan pemerintah nomor 43 tahun 93 ini. Ini tentang prasarana dan lalu lintas juga. Turunannya ada juga sebelumnya tahun 90 PP nomor 22. Ini menjelaskan pembahasan tentang masalah ini sebagai urusan pemerintah di bidang LLAJ. Serahkan kepada daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Turunannya lagi di bawah ada Kemen Perhubungan. Berkaitan dengan rekayasa dan manajemen lalu lintas. Tahun 93 ada nomor 60, 61, 66, dan nomor 4. Tahun 94 ada nomor 3. Ini Kemen. Tahun 95 ada nomor 5 dan nomor 65. 97 ada aturan Kemen nomor 48. Ini kita bahas yang pertama, undang-undangnya. Nah, ini ada bab 4 dan bab 7 yang membahas. Ini yang pertama mengenai prasarana ya, terkait penyelenggaraan lalu lintas. Dijelaskan pada pasal 6 tentang jaringan transportasi jalan. Jadi penjelasannya ada pada pasal 6. Pasal berikutnya pasal 7 dan 8 ini dibahas kelas jalan. Kelas jalan ada pembahasannya. Penggunaan jalan. Bab berikutnya, bab 5 dan bab 10, terminal yang dibahas. Bab 11, fasilitas parkir. Di bab 7, dibahas lalu lintas. Pada pasal 21 dan 22, dibahas tata cara berlalu lintas. Pasal berikutnya, 25, dibahas penggunaan jalan untuk kegiatan lalu lintas. Pasal 26, tentang pejalan kaki. Pasal berikutnya, kecelakaan lalu lintas, ya, 27 sampai pasal 31. Dan ada juga asuransi dibahas pada pasal 32 dan 33. Ini bisa dibaca dalam undang-undang ini penjelasannya. Bahkan bagi orang yang cacat, penderita cacat, angkutan dan lalu lintasnya dibahas pada pasal 49. Ada juga pembahasannya untuk penderita cacat. Kemudian di bawahnya turunannya ada peraturan pemerintah. PP yang terkait ini tahun 93 nomor 43 membahas tentang prasarana lalu lintas jalan. Apa saja prasarananya bisa dibaca di PP nomor 43. Sebelumnya PP nomor 22 tahun 90 ini penyerahan sebagian pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan itu kepada daerah tingkat 1 ya, provinsi, dan daerah tingkat 2 kabupaten. Nah, kemudian ada lagi Kepmen yang terkait itu. Dari undang-undang PP Kepmen ini. Ini nomor 60 tahun 93 membahas marka jalan. Kemudian ada nomor 61 93 membahas rambu-rambu lalu lintas jalan. Nomor 65 tahun 93 dibahas fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Ini secara inti-intinya saja, penjelasannya bisa dibaca di Kepmen ya. Itu juga tahun nomor 66 masih tahun 93 tentang fasilitas parkir untuk umum. Nah, ada juga membahas tata cara parkir kendaraan bermotor di jalan, nomor 4. Tahun 95 Kepmen Perhubungan nomor 5 ini membahas tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor jalan.
Kemudian ada juga membahas tentang alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, tahun 94, nomor 3. Ada juga membahas tentang kendaraan tidak bermotor, kendaraan tidak ada mesinnya, sepeda, dan penggunaannya di jalan. Ini nomor 48 dan 97. Tidak bermotor, bukan bendi, menggunakan kuda atau yang lain. Dan ada aturan lagi yang dibuat di daerah. Nah, ini tentunya tidak boleh berbeda dengan aturan di atasnya. Di perumusan aturan daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sifatnya lebih tinggi. Tidak boleh dibuat aturan di daerah. Sampai desa-desa juga bisa buat perdes, peraturan desa. Nah, kita masuk manajemen rekayasa lalu lintas. Ini berdasarkan pasal 2 PP 43 tahun 93. Di mana manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, ya. Kegiatan perencanaan, bagaimana mengatur, pengaturannya, pengawasan, mengawas, dan mengendalikan, ya, pengendalian lalu lintas. Nah, manajemen lalu lintas itu tujuannya untuk keselamatan, dibuat manajemen. Ada POAC, ya, planning, organizing, activating, control, dan evaluation. Jadi semua itu dilakukan untuk memberikan rasa aman selama di jalan dan lancar dalam perjalanan lalu lintas. Pencapaian tujuan manajemen lalu lintas dilakukan dengan 4 hal ini. Meningkatkan kapasitas ruang jalan, persimpangan jalan atau jaringan jalan, pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu, kemudian penyesuaian antara permintaan perjalanan atas tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda, kemudian penetapan sirkulasi lalu lintas, ya, larangan atau perintah bagi pemakai jalan. Ini pembahasannya dari pasal 2 PP 43 tahun 93. Nah, berikutnya yang kedua dibahas perencanaan lalu lintas. Meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan, penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan, penetapan pemecah masalah, ya, dan penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Nah, ini yang pertama diinventarisasi ini. Maksudnya mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Perlu diambil datanya, jika didapatkan bagaimana tingkat pelayanan jalan. Apakah kualitasnya A, B, C, D. Nah, itu ada metode perhitungannya, metode pengambilan data dan dianalisa, dihitung. Jadi maksud tingkat pelayanan jalan ini merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas, dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Berikutnya penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan dengan memperhatikan rencana umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan. Kemudian kelas jalannya, kelas apa, karakteristik lalu lintas, apa saja yang lewat, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi. Jadi ditetapkan tingkat pelayanan diinginkan. Tingkat pelayanan apa, A atau B atau C, itu bisa ditetapkan dengan data-data yang diambil. Kemudian penetapan pemecahan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah lalu lintas, ini di bidang lalu lintas yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, pengawasan lalu lintas, ini perlu ditujukan untuk keselamatan. Supaya selamat, aman, tertib, lancar berlalu lintas. Nah, dalam melakukan pembinaan lalu lintas, jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum, ya, aspek masyarakat memakai jalan, ya. Kelestarian lingkungan, tata ruang yang perlu diperhatikan, perkembangan iptek dan teknologi. Jadi hubungan internasionalnya banyak kan diperhatikan ini, memang meliputi segala aspek. Ada koordinasi antar wewenang yang berkaitan tentunya dalam pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat, tingkat daerah, serta antar instansi, antar sektor, antar unsur yang terkait. Ini sangat berkaitan semuanya. Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana yang disebutkan ini,
diperlukan penetapan aturan-aturan umum. Perlu ada aturan yang bersifat seragam, harus ada regulasi. Dan berlaku secara nasional serta dengan memperhatikan ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Kemudian penyusunan rencana. Kita cari solusinya, dibuatlah rencana, program pelaksanaan penerbitan. Nah, maksudnya antara lain untuk penentuan tingkat pelayanan diinginkan pada setiap ruas jalan persimpangan. Jadi bisa ditargetkan, bisa ditahu bagaimana tingkat pelayanan jalan. Kemudian usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan persimpangan. Nah, ada usulan pengadaan pemasangan pemeliharaan lampu lalu lintas, marka jalan, dan seterusnya. Kemudian usulan kegiatan, usulan tindakan untuk keperluan penyusunan usulan, ya, yang dalam angka 2 dan 3, maupun penyuluhan kepada masyarakat. Jadi usulan-usulan ini semuanya. Ini program-programnya perlu disusun. Ini bagian manajemen. Jadi manajemen itu planning, ya, perencanaan, organizing, pengaturan, actuating, pelaksanaan. Setelah dilaksanakan, dievaluasi apa yang kurang, diperbaiki, kemudian dilakukan lagi. Terus menerus ada perbaikan secara continuous improvement. Yang ketiga pembahasannya tentang pengaturan lalu lintas. Nah, di sini dijelaskan kegiatan pengaturan lalu lintas. Apa saja itu? Yaitu kegiatan meliputi penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan. Termasuk dalam pengertian penetapan kebijakan lalu lintas. Ini. Dalam ketentuan tersebut antara lain penataan sirkulasi. Bagaimana sirkulasi lalu lintas? Ya, penentuan kecepatan maksimum. Minimum, nah, ini perlu ditentukan kan. Larangan penggunaan jalan, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan dan sebagainya. Nah, berikutnya yang keempat dibahas pengawasan lalu lintas. Nah, apa saja kegiatan pengawasan? Pemantauan, penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas, kemudian tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan. Jadi kalau ada kritikannya, kalau ada yang salah, ada yang kurang, dilakukan koreksi. Termasuk dalam tindakan ini, korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijakan. Harus ditinjau kebijakannya. Kalau tidak sesuai, maka harus dirubah. Menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, maka kebijakannya perlu dirubah. Nah, itu penentukan data di lapangannya, orang-orang menentukan orang-orang yang aktif mengkoreksi, memperbaiki kondisi yang ada. Dan orang yang mengkritik itu bukan berarti orang yang menghina, orang mengkritik itu untuk memperbaiki. Kritik yang bersifat konstruktif, bukan destruktif. Mahasiswa harus punya kemampuan narasi, kemampuan kritik, punya kemampuan bicara, ya, data-data dengan data-data yang ada, yang melakukan kritikan supaya terjadi perbaikan. So, kondisi sekarang, ya, kita lihat analisa ada yang kurang, maka harusnya mahasiswa bisa melakukan analisanya, memberikan masukan-masukan supaya terjadi perbaikan, perubahan ke arah yang lebih baik. Ini pengendalian lalu lintas. Berikutnya, yang kelima ini, meliputi pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan kebijakan. Nah, sekarang kita masuk kepada rekayasa lalu lintas. Mata kuliah ini kan rekayasa lalu lintas. Nah, ini juga diatur ya dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 93 pada pasal 4. Nah, di situ dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan dilakukan rekayasa lalu lintas. Nah, rekayasa lalu lintas. Nah, apa saja rekayasa lalu lintas itu? Ada dua hal. Ya, rekayasa lalu lintas itu meliputi perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan. Dilakukan rekayasa lalu lintas. Nah, bagiannya perencanaan, pembangunan jalan itu sendiri, dan pemeliharaan jalan. Kemudian yang kedua, perencanaan,
pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. Ini lingkup kita membahas rekayasa lalu lintas. Nah, di sini yang pertama dibahas dalam rekayasa lalu lintas itu perencanaan. Nah, meliputi perencanaan kebutuhan, apa yang dibutuhkan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, apa yang perlu dijadikan proyek perbaikan, proyek perencanaan dibuat, pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan, ini masih berkaitan planning ini. Planning perencanaan. Apa yang dipelihara jalannya supaya tidak rusak, data penyusunan program perwujudan. Disusun planning dan apa saja yang akan di action ya, dilaksanakan perwujudannya. Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan merupakan pelaksanaan program perwujudannya. Jadi wujudnya actionnya di lapangan itu ya, sudah diadakan, dipasang, dan dipelihara. Sudah jadi dipelihara wujudnya. Nah, pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, ada juga alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. Ini harus perlu didukung dengan sistem informasi yang diperlukan. Nah, perlu data-data di sini. Nah, penjelasan sistem informasi mengenai rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas ini, juga alat pengendali dan pengaman pemakai jalan perlu agar pelaksanaan rekayasa lalu lintas bisa dilakukan berhasil dengan berhasil guna dan berdaya guna. Bisa bagus. Setelah itu kita bahas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Ini juga masih dalam pasal 5 PP 43 tahun 93. Menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas itu dilakukan oleh Menteri. Pelaksanaan rekayasa yang dilakukan oleh pembina jalan. Ya. Manajemennya rekayasa lalu lintas Menteri, pelaksanaan rekayasa lalu lintas pembina jalan. Nah, pembina jalan yang dimaksud itu sesuai ketentuan sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 80 tentang jalan. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan setelah mendengar pendapat instansi terkait. Instansi terkait bisa dari pusat maupun sampai tingkat daerah. Ada komunikasi semuanya. Nah, untuk pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas ini ada dalam pasal 6 PP 43 nomor 43 tahun 93 yang mengatakan bahwa pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali pengamanan pemakai jalan itu dilakukan oleh instansi, badan usaha, atau WNI. Ada ketentuannya. Yang pertama, penentuan lokasi dan penetapannya itu dapat persetujuan pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan teknis yang kedua ini. Ada persyaratan teknis yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Ya. Jadi itu materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, berkaitan dengan hukum dan manajemen lalu lintas. Jadi ini pembahasan rekayasa lalu lintas, ya, berkaitan dengan perencanaan pembangunan pemeliharaan jalan dan juga perencanaan dan pemasangan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas. Jadi berkaitan dengan jalan dan juga rambu-rambu ya, marka jalan. Rekayasa lalu lintas. Ada mau bertanya atau menambahkan materinya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi pengembangan karakter. Tidak ada materi pengembangan karakter, kita coba mengambil karakternya Nabi Sulaiman agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar tujuan pendidikan tinggi ini bisa terbentuk ya. Bukan hanya berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, sehat, kompeten. Tapi yang pertama ini menjadi manusia beriman, bertakwa, beraturan Esa. Berakhlak mulia. Nah, ini penting. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan materi yang
kreatif juga. Innovation culture, jadi memiliki budaya inovasi. Dan yang culture, kita punya budaya belajar, diharapkan bisa menciptakan growth mindset, jadi pemikiran, ya, mindset kita tumbuh, cara berpikir kita jadi dewasa. Tidak hanya berpikir satu sisi saja, tapi segala aspek dilihat sehingga bisa lebih matang mindset seseorang. Nah, mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia yang seutuhnya, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan juga negara, bangsa kita. Ini kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil orangnya taat, rajin beribadah, pandai bersyukur. Jadi luar biasa dari kecil saja soleh. Nah, soleh. Allah Ta'ala kemudian karuniakan Nabi Sulaiman menjadi raja dan Nabi utusannya. Jadi Nabi yang mencontohkan sebagai pimpinan spiritual dan juga pimpinan politik, ya. Jadi spiritual itu ya agama, pimpinan politik, pimpinan negara. Sekaligus bisa. Yang sejak kecil ini ibunya selalu berpesan, ya, mendidik anaknya dengan baik. Disampaikan bahwasanya anaknya, wahai adakku pada anaknya, wahai anakku jangan banyak tidur di malam hari karena akan membuatmu menyesal di hari kiamat nanti. Nah, gunakan waktu ya untuk belajar, jangan cuma tidur. Nah, malam hari apalagi siang hari digunakan waktu untuk belajar. Nabi Sulaiman alaihissalam ini mengulangkan waktunya belajar, akhirnya dia menjadi orang cerdas. Kemudian menguasai berbagai macam bidang ilmu, ya. Sampai-sampai Allah SWT memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bisa bahasa jin, ya, bisa berbahasa dengan jin, bisa berbahasa, berbicara dengan binatang. Binatang, ini luar biasa. Karena belajar dan belajar pada ahlinya. Sama dengan kita belajar bahasa Jerman misalnya, pasti yang lain tidak mengerti. Tapi yang belajar dia akan bisa menggunakan bahasa Jerman, bahasa Bugis, ya akan bisa kalau dipelajari. Ada gurunya, pelajari bahasa Jawa, bahasa Batak, beda-beda. Tapi kalau dipelajari akan bisa. Begitu juga bahasa jin, bahasa hewan-hewan, kedengarannya suaranya berbeda. Kalau singa, oh, apa? Aum, kalau gajah, oh, ini badak, burung, nah, memiliki suara yang berbeda-beda, tapi memiliki arti. Nah, kalau dipelajari, maka bisa dipahami. Dan Nabi Sulaiman mempelajari dari gurunya yang ahli, dan dia bisa berbicara dengan hewan-hewan, ya, dengan jin, luar biasa. Dan Allah Ta'ala juga tundukkan angin menjadi kendaraan Nabi Sulaiman. Jadi dia belajar juga mengendalikan angin, sehingga bisa melakukan perjalanan satu hari sama dengan 1 bulan orang biasa perjalanan. Ini teknologi yang canggih, ya. Belum ada teknologi sekarang orang bisa perjalanan menggunakan angin. Jadi dulu itu orang-orang dikatakan kuno, padahal teknologinya canggih. Jadi ternyata dunia ini naik turun. Suatu saat, suatu masa teknologinya canggih, suatu masa lagi hancur. Naik lagi teknologinya, kemudian berikutnya hancur. Begitu berganti-gantian. Ada masanya teknologi naik canggih, ada masanya teknologi hancur. Ya, di masa Nabi Sulaiman teknologinya luar biasa. Bahkan bisa membantu membangun masjid Baitul Maqdis. Ini, Nabi Sulaiman. Nah, nah. Nabi Sulaiman memberikan amanah kepada burung hudhud untuk mencari sumber air, agar bertambah sumber air di negaranya. Nah, dikirimlah burung hudhud. Maka dia mencari sumber air dan dia sampai ke negeri Sabak di Yaman. Nah, dia lihat kondisi di sana, orangnya menyembah matahari. Dipimpin Ratu Balqis. Ini negeri Sabak, mereka masih menyembah matahari. Nah, itu diberitahukanlah kepada Nabi Sulaiman SAW. Lalu Nabi Sulaiman mengirimkan surat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini salah satu-satunya ayat dalam Al-Quran. Ada min Sulaiman, ada Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengajak Ratu Balqis menyembah Allah, bukan menyembah matahari, yang merupakan ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Yang menciptakan itulah yang harus disembah. Perintah Allah SWT.
Nah, burung hut-hut ini membawa amanah surat penting itu dengan penuh tanggung jawab. Maka Allah Ta'ala pun mencatat namanya dalam Al-Quran. Quran burung yang tertulis itu hut-hut. Luar biasa amanahnya. Jadi bisa kita baca dalam Al-Quran. Nah, segala puji, Alhamdulillah, Ratu Balkis menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah sedikit yang kita coba ambil hikmah, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya mahasiswa harus bisa menjaga amanah ya, harus menjadi orang amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Seperti burung hut-hut tadi. Yang di mahasiswa ya, yang muslim belajar sholat malam. Kalau di bulan Ramadan ini ada sholat tarawih. Nah, siapa sholat tarawih bersama imam dan witir, tarawih dan witir, maka dia sama dengan melaksanakan sholat semalam suntuk ya, satu malam pahalanya. Luar biasa. Kalau habis sholat tarawih jangan dulu pulang, sholat witir dulu. Jadi pahalanya tinggi sama dengan puasa. Melaksanakan sholat satu malam. Bagi yang lainnya, agama lainnya juga punya cara beribadah. Kemudian bagi mahasiswa Islam, harus selalu mengawali setiap kegiatan dengan membaca Bismillah, ya, membaca doa. Bismillah mengakhiri doanya Alhamdulillah. Setiap mulai kuliah Bismillah, akhiri Alhamdulillah, berdoa. Masing-masing agama juga punya tata cara berdoa, silahkan. Jadi intinya kita harus banyak berdoa, ya, banyak melaksanakan ibadah, sholat dan sebagainya. Nah, menjaga amanah. Jadi kita harus jadi orang yang amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ya, itulah dari ya pengembangan karakter karakter yang bisa kita ambil dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Amanah bertanggung jawab, rajin beribadah, ya. Lagi bulan Ramadan ini bagi kaum muslim, ya, baca Al-Quran, bersedekah, berzakat, memberi makan orang yang berpuasa sama dengan pahala orang berpuasa itu sendiri, tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa. Ya, luar biasa. Nah, itu bisa kita kirimkan kepada orang tua kita. Orang tua kita, kakak-kakak kita, keluarga yang sudah meninggal, nah, mereka akan dapatkan pahala yang kita amal yang kita lakukan. Ya. Lebih pilih walau hidayah orang semua telah berbayan sagira, lebih pilih hidayah walil mu'minina yang menyakul hisab. Jadi semua telah meninggal akan mendapatkan kiriman doa kita. Dan jadi idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal, min qata amalu, terputus semua amal, kecuali tiga, ilam dan salas. Salah satunya, ya, waladun soleh, ya doalah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi kita perbanyak amal-amal bulan Ramadan, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses dalam beribadah, sukses dalam kuliah, sukses dunia, sukses akhirat. Nanti, insya Allah. Dan jangan lupa setiap kegiatan ya, yang Muslim selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mulainya Bismillah dan mengakhiri dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Saya kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Birabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang belum absen ini? Gusti. Di absen. Abdel Pak Abdel. Nomor NPM-nya Pak. kalau namanya suster. Ya? Nomor NPM-nya berapa? 5 18. 10. 18. 18. 18. Api. Hah? Nama Didi. Muhammad Abdi. 18. Ya, Muhammad Abdi. Kalian sudah 18. NPM 14, Pak. 14 Diva, ya. Saya. Yang lainnya? Gusti. NPM 40 Pak. Muhammad Ishak. 40 Ishak. Ya, NPM 32 Pak. NPM 32. 32 Muhammad Afdol. Iya, Rahmatullah. NPM 08 Pak.
Wih, Jimmy Ya. belakang ini. 08. Ayo. 08 sudah. JB. Tadi ya sudah. Iya. Saya Pak, saya. JB atau Jimmy? Jimmy atau B? Psikopat. Jamie, bukan JB ini. Jamie. Jamie, Pak. Jamie. Ya? Jamie ya? Jamie Ya. Arifin 08, Pak. Ya, Jamie Arifin. OPN. Iya, Pak. Ya. Saya Pak. MPM 30, Gusti. 30. Paling bawah, Pak. Paling bawah. Sudah 30. Yang 21, Pak. 21, 21. Oh, Paling 21. bawah, Pak. Ya. Gusti Nyoman ya. Iya, Pak. Sudah habis? NPM 10, Pak. 10 Putri. Ya. NPM 02, Pak. 02. Gitu ya. Ya. Di 01 tidak ada. Kasman lagi, Pak. Kasman. Kenapa semua? SB kenapa? Kasman lagi, Kasman. Sudah semua ya? Pak, Kasman lagi, Kasman. Kasman tadi lupa. Kaswan berapa Ah, NPM? Kasman. 36. B. Kasman 36. tiba sahur, Kasman, B. Ya. Gusti, Ya, sudah. ketawa. Alvin banget, Alvin. Ada puasa ini? Gusti jangan ketawa. Alhamdulillah, Pak. Ini Pak Muhammad yang Ishak aktif Mar. kamera ini lomba makan Pak. Tengah hari. Pemakan. Pak ini yang tewa kasih on kamera ini dong terang puasa ini. Pak, susah ditahan, so lapar. Muhammad. Hai. Ya, sudah ya. Kita cukupkan dulu sampai sini kuliahnya. Nanti lanjut lagi. Tekan online lagi. Ya, Pak. Dan ini. Ya, Oke. akhirnya ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.